Oke, para aktor siap? Siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai penampilan drama dari grup dramatikal Paradox dengan judul Romusa dan Geisha di antara rantai dan kimono. Dipersilahkan.
Get it sunglass. Itulah sumpah mereka. India swap ons. That's how soon these India adalah milik kita dan akan tetap kita. Of the Foreign Netherlands untuk kejayaan Belanda. Бьем великой победы! Ура! Lapar, cai, cai. Hai, dengar, anjing kalender ini sepertinya menulis kepada kita. Tidak ada makanan untukmu, anjing. Mohon, Tuan. Sini kau. Kalau kau minta air ke sini, akan kuberi air kencingku. Wah, kau lapar kan? Lihat sini. Makan tuh anjing. Bapak, aku pikir ada bahaya di sini. Main. Tidak ada anakku. Pergilah. Main di depan sana. Oke. Berhenti, semuanya diam. Kalau lewat di Magaraguna mana? Rumah ini sekarang milik militer. Kalian cepat ikut aku. Mereka tidak membedakan siapapun. Kenapa kau menolongku? Bangsamu berkata, kami hanyalah anjing. Aku tidak seperti mereka. Belandamu merampas tanah kami. Kini giliran kalian merasakan takut. Kemarahan membuat segalanya menjadi buta, Raka. Anda tahu orang dan orang kah? Kamu perempuan Belanda? Iya, memang. Tapi aku bukan musuh rakyat. Raka, wahon. Kenapa? Karena ini saatnya kalian jatuh. Kamu datang ke sini untuk bangsa pribumi. Di tengah zaman yang tak menentu, tumbuh dua hati penuh impian. Gita dan Sigit saling mencinta dalam harapan yang sederhana namun tulus. Sigit bermimpi menjadi kader, membela tanah air tercinta. Gita bercita-cita menjadi perawat di medan perang, mengobati luka sesama. Di antara mereka, cinta bersemi seperti bunga yang tak pernah layu meski diterpa badai zaman.
sekali. Inilah impian yang aku dambakan. Sudah siapa? Tangannya kayaknya sedang terluka. Boleh aku bantu obati? Pelan-pelan. Maaf, tapi kalau lukanya tidak dibersihkan, nanti tambah sakit. Setiap kamu terluka, aku juga ikut terluka. Kamu ini cerdas banget. Kenapa kamu Dok? Lihat, aku secantik ini, sebahenol ini, dicueki. Seorang kamu dicueki, ya. Bilang sama orang-orang kalau tak percaya. Sungguh kejam, begitu besar perasaanku kepada dia. Sakit hatiku diinjak-injak. Aku gak akan maafkan dia. Semua laki-laki sama saja. Tunggu, Belok. Aduh, teman-teman kamu sangat aneh ya. Yaudah, ayo kita main ke dalam. Nah, atuh ah. Kalau kamu disuruh milih nih antara aku sama Anya Gradin, kamu milih siapa? Hanya. Kalau sama Aura Kasih, Aura Kasih. kamu kan tahu aku lagi PMS. Ih, kalau aku disuruh pilih, aku juga gak akan pilih kamu. Aku pilih Jeffrey Nicole. Sudahlah dek, aku cuma bercanda kok. Ya, suatu saat aku yang akan berada di sana. Kamu tidak takut kan? Tanggung jawabku bagaimana? Coba bayangkan bisa melihat bumi di atas sana, bersebelahan dengan awan. Nanti aku bawakan segenggam buatmu. Semoga perang ini segera berakhir. Di bawah bayang-bayang pendudukan Nippon, propaganda diturunkan ke seluruh pelosok desa. Nama besar Soekarno berpakai meyakinkan rakyat bahwa kerja bakti adalah jalan menuju kemerdekaan.
demi kemajuan bersama. Kita harus percaya pada kerjasama ini. Lihat, pemimpin kalian mendukung pembangunan ini. Semua demi kemakmuran Asia. Tapi kenapa banyak yang pergi tak kembali? Katanya untuk kesejahteraan, tapi mengapa terasa seperti kerja paksa? Kita hanya menjalankan perintah. Jangan sedang sulit, jangan melawan arus. Setelah lama menapaki kisah bersama, sebuah ujian besar datang menghampiri mereka. Sigit Obu ingin memperjuangkan cita-citanya, mengejar mimpinya tanpa ragu. Sementara kita hanya ingin tetap di sisinya, berjalan bersama tanpa harus terpisah oleh jarak dan waktu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Kamu sudah tahu kan, aku harus pergi menuju medan perang. Apa harus kamu pergi? Tidak bisakah tinggal sebentar saja? Bagaimana dengan hubungan ini? Kalau bukan kami yang berangkat, siapa lagi yang harus menjaga negeri ini? Aku hanya takut. Perang itu tidak pernah ada. Aku juga takut. Sepertinya kamu cari orang lain saja. Jangan dulu. Kalau akhirnya jelas kayak gini tuh, buat apa dari awal mulai? Buat apa kamu mau dekat sama aku? Buat apa kamu perjuangin aku? Sekarang udah mulai kena jalan. Kamu nyerah, yakinlah. Kenapa malah mau nyerah? Kamu gak lihat? Aku butuh dididik ini tuh. Aku butuh kamu sedih. Kenapa malah mau nyerah? Aku cuma takut tidak bisa pulang dan mati tak berjasa. Janji manis laki-laki itu emang gak pernah didengar. Kita putus. Kayaknya sendiri. Sigit bermimpi mengenakan seragam dengan kebanggaan, terbang tinggi sebagai kadet dan pilot pesawat tempur yang membela tanah air ini. Namun takdir berkhianat, ia dijebak dan disandra hingga alih-alih melupakan sayap di langit, ia justru dirantai sebagai Ramusa di bumi yang kejam. Kami ingin membela tanah air. Kami tidak takut. Bagus, Niko menghargai keberanian kalian. Kalian akan kami kirim untuk pelatihan khusus. Terima kasih, Komandan. Beberapa hari kemudian, Kenapa banyak
pengkhianat. Diam, siapa melawan dihukum. Kita ditipu. Mereka boleh mengikat tangan kita, tapi tidak cita-cita bertahan. Suatu hari nanti kita akan benar-benar menjadi pejuang, bukan untuk mereka, tapi untuk negeri ini. Dan kalau tidak selamat, Maka semangat kita yang akan selamat. Cerita berlanjut ketika tentara Nippon memaksa para wanita pribumi meninggalkan kampung halaman mereka tanpa pilihan dengan paksa mereka diseret dijadikan jukun Yandu untuk melayani tentara Nippon. Dalam bayang-bayang perang yang kejam, mereka terperangkap dalam penderitaan yang merenggut martabat dan kebebasan mereka. Sudah begitu lama. Kenapa diam? Tuhan, kami sudah bekerja dari subuh sampai subuh lagi. Makan cuma secupan. Itu cukup. Tuhan, banyak kawan kami yang sakit. Mereka sudah sekarang. Kalau sakit, sudah buang. Banyak lagi yang bisa dinanti. Cepat sekali. Sebab angkat kayu itu pakai roh. Kabar tentang disandranya Sigit akhirnya sampai ke telinga kita. Dibisikkan dengan wajah pucat dan suara gemetar oleh seorang mata-mata pejuang. Dunia kita seakan runtuh seketika. Namun di balik air matanya, tekad untuk menyelamatkan Sigit mulai menyala-nyala.
kuli di markas Jepang, tapi sebenarnya aku mengumpulkan informasi. Apa yang terjadi? Dia ditahan. Dia dituduh membantu pergerakan bawah tanah. Aku harus menemuinya. Itu sebabnya aku datang. Ada satu cara, tapi ini berbahaya. Katakan. Jepang sedang melakukan penculikan perempuan untuk ditempatkan di badan tentara. Banyak yang dipaksa, sebagian lagi dibujuk dengan janji pekerjaan palsu. Baiklah, demi kekasihku, akan kulakukan apapun untuknya. Namun sebelumnya, kau harus bertirakat kepada Basuri yang bersemayam di Gua Saka. Konon, dia dapat memberi kekuatan pemikat yang mampu melukai hati. Jika ingin melakukan sang komandan dan menyelamatkan Sigit, itulah jalannya. Kita pun terpaksa menyelami jalan yang gelap dengan mendatangi Basuki. Setelah melewati negosiasi yang panjang, akhirnya ia diberi sebuah ilmu kuliah. Ilmu itu disimbolkan dengan tusuk konde yang melekat, sebuah kekuatan yang terikat pada tumbal dan janji yang mencerah.
Itu tujuanku ke sini. Nuhun hayang maneh dikabulkeun. Nah, tiba balik aja aing. Apapun yang kau mau, akan kuturuti. Sekalipun nyawaku. Sudah, aing kan sudah kieu. Ieu, ku aing dibere ajian tusuk pantai. Ya, saya siap. Apapun akibatnya. Di tengah kelaparan yang mencekik, beberapa rombongan mereka menyelundupkan sedikit bahan makanan dari gudang tentara Nippon. Dengan langkah berhati-hati dan jantung berdebar, mereka mempertaruhkan nyawa demi sekadar bertahan hidup. Cep, bujur aing geus lemuk. Lapar. Naon mah? Cigana, bari sia mah udah dirojok yang jeung sia teh. Loba kene euy ieu can digadeul. Lumayan jeung saudara urang. Da kopet si mah apa orang mah gitu geus wae nya. Mana bawa mau lah. Duduk pulang kabeh mau ada orang belajar dari kesalahan bang karena dari kekebutan jadi kekadutan ayo otak maneh engkel tapi cek bangunlah bahan makanan sakit mah muan cukup orang ayah cara nolongin mantap namun maneh nyawa jadi wanita penghibur terus minuman sudah berlimpah istiaran mah pasti aman orang malinggir oke mah aku akan menghibur kalian. Oh my god. Ayolah, rencana kita berhasil, Cek. Bang, udah bang. Jalan kamu. Cek, bawa barang-barang di jauh. Siap, Mang. Laksanakan. Berat. Bantuan, Mang. Mantap, Bang. Cek itu loh. Iya, Mang. Saya, Mang. Waktu apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah merah, sudah sembarangan kalau masuk. Makero, ayo kok bukan? Para
melangkah maju demi menyelamatkan yang lain. Ia merelakan dirinya. Semua penumpang muda keluar. Naik bangku. Kalian akan bekerja untuk Dai Nippon. Ini perintah militer. Ampun, siap. Dari Tokoto Imashitaga, siapa nama kalian? Saya Lilis, Tuan. Saya Yayang dari Sukabumi. Anda tahu berani menatap mata saya? Saya tidak punya pilihan selain berdiri tegak. Watashi wa kita desu. Dan sama. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang tidak biasa. Besok ada pertandingan kemampuan para dukungnya. Yang menang akan bisa mendampingi timur para tertinggi Jepang. Jika mereka terhibur denganmu, kau akan kujadikan sendiri. Saya tidak punya pilihan. Wanita Sunda memang cantik sekali. Aku ada hadiah untuk pakailah kimono ini esok hari. Arigato. Namun, bunga juga bisa gugur jika diinjak, Tuan. Cecep dan Udin pun melarikan diri hingga ke sebuah goa yang terkenal anggun. Dalam kelelahan dan ketakutan, mereka memasuki kegelapan goa tanpa menyadari bahaya yang sedang mengintai mereka. Di dalamnya, mereka justru tergoda oleh dayang-dayang misterius yang muncul dari balik bayang-bayang. Lumayan sebenarnya ni. Tapi ayo aku kayu. Lumayan jadi orang mah. Ulah tumbang. Kenalan mah. Oh, aduh. Bukan mah. Mana babi. Ulah manis mah. Anak-anak dari kanan. Pasti juri. Bukan dia atuh sering aneh. Pada suatu malam, para petinggi tentara Jepang mengadakan pertemuan besar dengan berbagai hiburan. Para jubunian pun dipaksa menari seperti geisha. Sementara itu, pertarungan antara pesemua Jepang dan Romusa dijadikan bahan tontonan. Bagi mereka itu hiburan, namun bagi Romusa itu adalah perjuangan hidup dan mati. Mina, yo, saya gaji mami. Dari kisi, wahai. Semua lihat, pertandingan dimulai. Semua ke arena. Lawan namanya kayak gitu. Romusa, saya mengenal
dan Lilis bersaing sangat ketat hingga nilainya sama. Dalam ketegangan itu, kita menggenggam tusuk konde di rambut, berniat menusuk saingannya. Hari ini hanya satu yang akan menjadi penari utama yang akan memenangkan pertarungan hari ini. Jangan anggap aku lemah. Silakan peserta berikutnya untuk menampilkan penampilan terbaiknya. Nilainya sangat ketat. Sungguh ini, yang satu seperti air, yang satu seperti api. Jika dia tidak ada, aku pasti yang akan menang. Kita sama-sama korban di tempat ini. Jangan jadikan aku musuhmu. Aku hampir lupa. Musuh kita bukan sesama. Aku ingin berbicara sebentar denganmu. Apa kau merencanakan pelarian yang sama denganku? Diamlah, dan ikut saja. Baiklah. Tidak ada yang bisa menghentikan ambisiku. Mati kau sialan. Sakit. Daijo Budeska, engkau kenapa? Apa yang terjadi? Tolong, tolong. Sepertinya aku tahu siapa yang ingin berniat membunuhmu. Aku punya rencana bahwa kau bisa keluar dari tempat sialan ini. Aku akan memberitahu komandan dan berpura-pura membuangmu. Aku tersanjung sekali. Aku akan memberikan hadiah atas kepedulianmu. Kudasai, komandan, Lilis tergeletak, Lilis terbunuh, entah oleh siapa. Baik, tidak begitu keadaannya. Buanglah mayat dia olehmu. Jangan ada jejak. Baiklah, kita putuskan bahwa kitalah pemenangnya. Semuanya bersulang. Di tengah kerasnya perang dan penderitaan yang menyelimuti, perlahan tumbuh perasaan yang tak terduga antara Takeda dan kita yang kini diberi nama Ayame Sakuramoto. Di balik pertemuan-pertemuan singkat mereka, tersimpan benih cinta yang tumbuh diam-diam di tengah bayang-bayang perang.
Siapa hanya Tuhan? Dan namamu tidak lagi Gita. Aku akan memberi nama baru, Ayame Sakuramoto. Terima kasih atas kehormatan yang tulus itu. Anata wa Sakura no yo Yotsushi. Kamu si cantik bunga sakura. Kopi susu. Kopi. Saya tahu, saya tidak akan pernah menjadi istri resmi. Saya hanya akan menjadi gundul. Kau mikir, sekedar geisha dalam pisahnya. Terhedasan. Bila perang berakhir, apakah saya akan menjadi istri Anda? Kau istimewa. Itu sudah cukup. Jawabannya indah, namun begitu kosong. Penyelamatkan Liz oleh seorang serdadu yang bernama Masashi Moto ternyata harus dibayar mahal. Tindakan itu dianggap sebagai pengkhianatan oleh Komandan Takeda. Tanpa ampun, Takeda menjatuhkan hukuman dan pada akhirnya kedua orang itu harus kehilangan nyawa di tangannya. Daijo Bude Suyude, Pejusan, kau tidak apa-apa kan? Kau butuh apa? Air atau makanan? Aku akan ambilkan untukmu. Tolong, air sedikit saja. Liz, kau sangat mirip istriku. Namanya Aiko. Ana tawa Antonio Sugitsuna. Kau sungguh cantik. Hari ini aku hanya bisa membawa ini. Semoga kau suka. Wah, Minerva, Sumatra. Apa ya? Semua berkumpul. Komandan Takeda memanggil. tolong, kau harus pergi. Tidak, jika aku pergi sekarang, aku mengkhianati hatiku. Kokorani Yoseo Uno. Kau lupa tugas aku. Tidak lupa menjadi manusia, Kaito. Kau milih perempuan ini Sakit. daripada kekaisaran. Aku memilih cinta. Aiwa Sensoyori Motsuyoi. Cinta lebih kuat daripada perang. Aku membayangkan jika perang ini berakhir, aku bisa menikmati hari-hariku dengan
tidak diperbolehkan menatap ke atas. Maaf Tuan, saya hanya... Romusa harus tahu tempatnya. Lihat anakku, bertahanlah, jangan melawan. Aku sedang mencari jalan untukmu. Jalan pulangkah? Hai. Besok sebelum fajar kita bergerak ke selatan. Pasukan pribumi bersembunyi di sini. Kita kepung dari dua sisi. Kemenangan adalah kehormatan. Kekaisaran tidak mengenal belas kasihan. Taike kuno tameni Michio Sagyo, persembahkan hidupmu untuk kekaisaran. Udah Nayan. Udah. Di balik perannya sebagai geisha, kita diam-diam memanfaatkan keadaannya dengan para petinggi Jepang. Dengan hati berdebar, ia menyampaikan informasi rahasia tentang rencana
Silakan. Pada masa penjajahan Nipo, rakyat dipaksa melakukan seikere sebagai penghormatan kepada Kaisar Nipo. Namun, sang kiai menolak karena hanya Allah yang patut sembah. Akibatnya, beliau ditangkap dan disiksa tentara Nipo. Meski tubuhnya lemah, imannya tetap teguh. Dari keberaniannya, rakyat belajar bahwa penjajah hanya bisa menindas raja, bukan keyakinan. Ayo Muku lakukan seikere untuk menghormati kaisar kami yang keturunan Dewa Matahari. Tidak ada hal yang lebih buruk daripada menggadaikan akidah demi selamat. Jika menolak, ini pasti santri-santrimu akan menolak juga. Jadi lakukanlah. Aku akan teguh dengan pendirianku. Kau menolak? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami menyembah. Silakan Tuhan, kau mau menyiksa saya? Siksa dia, potong jari-jarinya. Jangan beri dia makan. Astagfirullah. Beri saya waktu untuk beribadah. Aku tak peduli dengan agamamu. Ya Allah, saya lapar sekali. Inikah pertolonganmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu, merdekakanlah negeri ini. Hari ini kamu akan dieksekusi mati. Astagfirullah. Astagfirullah. Waktu detik akhirmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lihat, dia masih memegang teguh agamanya. Tuhannya pasti tidak menolongnya. Lakum dinukum waliyadin.
tersebut telah bocor sebelumnya. Bedilo, istimewa